Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Sudah siap untuk belajar hari ini? Mari kita belajar IPA. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Jika sebenarnya pengukuran itu apa sih? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan objek yang diukur dengan menggunakan alat ukur sebagai satuan. Contohnya, ketika kita membandingkan tubuh kita dengan alat ukur meteran, maka pada saat itu kita dinyatakan sedang melakukan pengukuran. Atau contoh lainnya, ketika kita sedang membandingkan massa tubuh kita dengan timbangan, nah itu juga disebut sebagai pengukuran. Pengukuran tidak terlepas dari dua bagian penting, yaitu besaran dan satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Contohnya, di badan, massa tubuh, waktu, suhu, dan arus listrik. Sedangkan nilai berupa angka yang diperoleh dari adanya besaran disebut nilai besaran. Misalnya, kita melakukan pengukuran terhadap suatu besaran. Besaran yang diukur adalah panjang meja. Nah, setelah melakukan pengukuran, kita akan memperoleh nilai. Oh, ternyata panjang meja itu adalah 2 meter. Maka, angka 2 ini disebut sebagai nilai besaran. Tahukah kamu? Tentunya kita sering mendengar tentang massa dan berat. Tapi, apakah massa dan berat itu sama? Jika tidak sama, yang benar itu berat tubuh atau massa tubuh? Nah, dua istilah ini sangat sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, tapi masih banyak yang salah dalam menempatkan istilah tersebut. Ilmuwan fisika bernama Dr. Anne-Marie Helmenstein, PhD, menyatakan bahwa massa menunjukkan jumlah materi di dalam suatu benda, sementara berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada benda. Massa tidak akan pernah berubah, sementara berat bisa berubah tergantung besarnya percepatan gravitasi di tempat tersebut. Jadi maksudnya begini, massa tubuh tidak akan pernah berubah dimanapun kita berada. Jika di bumi massa kita adalah 50 kg, maka ketika kita berada di planet lain yang gravitasinya berbeda dengan bumi, massa kita akan tetap 50 kg. Sedangkan berat bisa berubah. Jika berat kita di bumi adalah 50 Newton, maka saat kita berada di planet lain yang gravitasinya berbeda, berat kita akan berubah menyesuaikan dengan gravitasi di tempat tersebut. Massa tidak akan pernah nol, sementara berat bisa menjadi nol jika tidak ada gravitasi, seperti berada di luar angkasa. Maksudnya, massa tidak akan pernah nol, karena sejak kita dilahirkan di dunia, kita sudah memiliki berat meskipun hanya dalam satuan ons atau gram. Berat bisa mencapai angka 0. Contohnya ketika kita berada di luar angkasa yang tidak ada gravitasi. Meskipun badan kita sangat besar, di luar angkasa kita akan tetap melayang-layang karena berat tubuh kita akan 0 sebagai pengaruh dari tidak adanya gravitasi. Yang terakhir, massa biasanya diukur menggunakan satuan gram dan kilogram, sementara berat diukur menggunakan satuan gaya Newton. Dari pernyataan ini, sekarang kita sudah tahu bukan bahwa penyebutan yang benar untuk tubuh kita adalah massa tubuh. Satuan adalah acuan yang digunakan dalam pengukuran. Ada 2 jenis satuan, yaitu baku dan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang disepakati bersama secara ilmiah untuk semua orang. Jadi,
di belahan dunia manapun satuan yang digunakan akan sama. Contohnya, untuk satuan panjang digunakan kilometer, meter, sentimeter, dan milimeter. Sedangkan untuk satuan waktu kita sering mendengar jam, menit, detik, dan hari. Untuk satuan massa biasanya sering digunakan kilogram, gram, kuintal, dan ton. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan secara ilmiah dan digunakan secara tradisional atau berdasarkan kebiasaan saja. Contohnya, kita sering mendengar jengkal tangan. Jengkal tangan, kita juga sering mendengar langkah. Kemudian tali, dan ada juga yang mengukur dengan kedua tangan direntangkan atau sering disebut dengan depa. Nah, setelah kita belajar tentang besaran dan satuan, sekarang saatnya kita menerapkan apa yang sudah kita pelajari dalam contoh soal. Hasil pengukuran panjang sebuah meja adalah 1,5 meter. Maka jika diuraikan, istilah panjang pada soal tersebut merupakan besaran. Kenapa? Ingat, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Panjang di sini dapat diukur angka 1,5 meter. Karena ada angka, maka dia disebut sebagai nilai besaran. Sedangkan yang terakhir yaitu istilah meter. Meter merupakan satuan. Sampai di sini sudah paham bukan? Jangan lupa belajar lagi ya di rumah, karena di pertemuan berikutnya kita akan mengenal lebih dalam tentang alat ukur dan cara pengukurannya. Tetap sehat, tetap semangat agar kita bisa terus belajar IPA. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Be the next scientist!